Kalian tahu tidak kalau Zoro pernah menyebut nama ayahnya dan apakah itu pedang dari Roronoa Arashi? 名刀花嵐の威力にな。名刀花嵐。名刀花嵐。 Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan membicarakan soal Zoro, di mana besar kemungkinannya semua pedang yang pernah dipegang oleh Zoro semuanya adalah pedang warisan, terutama pedang Yubashiri. Ya, dugaan ini sudah lama pikirkan sejak bocoran soal keluarga Zoro di SBS volume 105, di mana seperti yang kita lihat di sini, silsilah keluarga Zoro di akhir bagiannya kita melihat kalau Wado Ichimonji merupakan pedang yang diwariskan dari Kuina untuk Zoro. Nah, bagaimana jika Mimin menyatakan kalau sebenarnya dari bagian yang ini ada pedang lainnya yang diwariskan juga kepada Zoro, di mana Mimin akan membuat suatu pernyataan kalau Yubashiri dan juga Sandai Kitetsu adalah pedang peninggalan Roronoa Arashi, yaitu bapaknya Zoro. Yang mana salah satu poin dasarnya seperti yang kalian lihat di awal tadi, ada satu scene yang menyebutkan kalau pedang Yubashiri yang dipadukan dengan Usopp itu Zoro sebut sebagai Hana Arashi, di mana Arashi sendiri adalah nama ayahnya Zoro. Dan apakah ini spoiler kalau Yubashiri adalah pedangnya Roronoa Arashi? Ya, menarik jika kita bahas. Dan bicara soal ide atau pikiran tentang pedang Yubashiri adalah pedangnya Arashi, itu bermula daripada Mimin yang ingat soal cover Color Spread yang bertemakan boy band dari Jepang bernama Arashi. Dimana jika diperhatikan di cover ini ya, anehnya Zoro memakai baju berwarna merah, dan yang tambah anehnya lagi adalah pedang yang ada di pinggangnya Zoro itu seharusnya Enma yang berwarna ungu. Di sini kita bisa melihatnya malah berwarna hitam. Tentunya kita tahu hanya ada satu pedang Zoro yang sarung pedangnya berwarna hitam dan juga list emas seperti ini, yaitu Yubashiri. Yang mana dengan begitu di sini Mimin akan menduga kalau sebenarnya yang ada di sini itu bukan Zoro tetapi Arashi sesuai dengan tema di covernya. Dan jika diperhatikan pula, logo boyband Arashi itu adalah kapal yang di tengah. Dan jika diperhatikan tangannya, dia menggandeng dua kapal lainnya, yaitu Sanigo dan juga Merigo. Seperti menjelaskan kalau Roronoa Arashi adalah pendekar dua pedang. Dan pradugaan atau teorinya adalah bagaimana jika Roronoa Arashi pengguna teknik Nitoryo, pemilik dari pedang Yubashiri dan juga Sandai Kitetsu sebelumnya. Dimana kita juga harus ingat ya bahwasannya dua pedang ini pada dasarnya ditemukan Zoro di tempat yang sama, yaitu kota Lockton, tempat para bajak laut dari East Blue sebelum masuk ke Grand Line. Dan ya, berbicara soal bajak laut, bukankah Roronoa Arashi mati karena bajak laut? Nah, ini dia bagaimana jika Roronoa Arashi mati di kota Lockton itu dan pedangnya tersimpan di tokonya Ippon Matsu. Karena plot twistnya, keluarga Ippon Matsu ini adalah keluarga istrinya Arashi. Ya, dimana di SBS Oda Sensei memberikan penjelasan kalau istrinya dari Roronoa Arashi ini atau emaknya Zoro ya, dia itu merupakan putri dari seorang penjahat atau lebih tepatnya anak dari seorang bandit. Ya, walaupun secara dasarnya tidak ada fakta yang menjelaskan kalau keluarga Ippon ini adalah seorang bandit, tetapi melihat dari sikapnya di mana Ippon Matsu pernah mau menipu Zoro soal pedang Wado Ichimonji, mungkin keluarga Ippon ini dulunya adalah keluarga penjahat. Selain itu, istrinya yaitu yang bernama Ippon Nume memiliki spek seperti Dadan. Apalagi jika kita melihat cover One Piece chapter 630, di mana ini adalah cover deck yang memperlihatkan sejumlah orang yang pernah kontak dengan nakama Mugiwara Ichimi yang mengetahui kabar Mugiwara Ichimi kembali melaut setelah 2 time skip telah hilang. Dan pada chapter 630 kita bisa melihat ya, keluarga Ippon ini ternyata memajang foto Zoro. Tetapi yang jauh lebih menariknya lagi di sini adalah Ippon Nume membaca koran dengan ekspresi seperti itu. Apakah mereka menyadari kalau Zoro adalah cucunya? Ditambah dengan dia yang memakai bandana bintang-bintang itu seperti seorang bandit.
Dan juga seperti kebiasaannya Zoro yang menggunakan bandana, mungkinkah Terra yaitu emaknya Zoro dan mungkin anaknya Ippon Nume adalah wanita yang menggunakan bandana seperti Ippon Nume? Jadi akan masuk akal kenapa Zoro memiliki kebiasaan memakai bandana. Jadi apakah nama lengkap dari ibunya Zoro atau istrinya Arashi itu berkeluarga Ippon dengan nama Ippon Terra dari keluarga ini? Dimana jikalau itu adalah hal yang benar, ini dia skenario menariknya. Dimana ini dimulai dari siapa yang membawa pedang Kitetsu atau Sandai Kitetsu sampai ke East Blue. Yang mana seperti yang kita ketahui ya, Sandai Kitetsu seharusnya dibuat oleh Hitetsu. Entah apakah itu benar atau cuman karangan Sukiyaki. Sebab seperti yang kita ketahui, sosok pribadi di balik karakter Tenguyama Hitetsu itu adalah Sukiyaki atau bapaknya Oden. Tetapi jika ternyata Sandai Kitetsu dibuat oleh Sukiyaki, ada kemungkinannya Sandai Kitetsu ini merupakan hadiah yang diberikan atas pemberian pedang Enma dan Ame no Hambakiri kepada Oden oleh Shimotsuki Kozaburo. Sehingga kenapa Sandai Kitetsu bisa berada di kawasan East Blue padahal itu dibuat oleh orang Wano, itu terbawakan oleh rombongan Kozaburo yang datang ke East Blue dari Wano. Kemudian melihat Roronoa Zoro yang terpincut atau menyadari suatu pedang itu terkutuk atau tidak. Nah, bagaimana jika ternyata keluarga Roronoa ini mampu merasakan kutukan dari suatu pedang? Dimana kemungkinannya kakeknya Zoro yaitu Roronoa Pin Zoro yang merupakan Akamshi menyadari pedang Sandai Kitetsu yang dibawa oleh rombongan dari Wano adalah pedang terkutuk. Yang mana itu yang mungkin membuat seseorang dirinya bisa menikahi Shimotsuki karena pengetahuannya dan juga kemampuannya. Dan singkat cerita, pedang Sandai Kitetsu diturunkan kepada Roronoa Pin Zoro dan kemudian dilanjutkan kepada anaknya yaitu Roronoa Arashi. Dan kemudiannya Roronoa Arashi mendapatkan pedang Yubashiri dari dirinya yang menikahi Terra. Dimana jika Terra merupakan keluarga dari Ippon, maka Yubashiri kemungkinannya didapatkan dari sini. Sebab menurut apa yang dikatakan oleh Ippon Matsu, Yubashiri adalah pedang peninggalan keluarganya yang diturunkan secara turun-temurun. Jadi sampai di sini Roronoa Arashi memiliki dua pedang yaitu Sandai Kitetsu dan juga Yubashiri. Tetapi seperti yang kita ketahui, karakter ini atau ayahnya Zoro mati akibat melawan bajak laut. Dan jika kita melihat timelinenya, besar kemungkinannya Roronoa Arashi mati di kota Lockton. Sebab apa? Ya, pada waktu 20 tahun yang lalu telah terjadi pengeksekusian Goldie Roger di Lockton itu. Sementara umur Zoro pada saat ini berusia 21 tahun. Artinya ketika Zoro lahir di usia 1 tahunnya, Arashi telah tewas. Yang mana akan masuk akal kenapa Zoro masih kecil aja sudah sendirian. Karena bajak laut di Lockton yang membunuh Arashi. Dimana melihat situasi atau antusias para bajak laut pada saat itu, di insiden itu tak ayal di Lockton itu menjadi tempat para bajak laut yang beringas di sana. Bahkan kita bisa melihat ya, orang-orang terkenal juga ada di sana sebelumnya. Dan kemungkinannya Arashi mati di sana. Dimana pedangnya kemungkinannya disimpan oleh keluarga Ippon Matsu. Yang mana mungkin saja cerita soal pedang terkutuk yang diceritakan oleh Ippon Matsu sebelumnya kepada Zoro, referensi cerita itu berasal dari tewasnya Roronoa Arashi. Karena tak janggalkah kalian kenapa nih orang tahu soal kutukan pedang Sandai Kitetsu yang asalnya dari Wano? Padahal nih ya, Tashigi yang maniak pedang aja nggak tahu soal itu. Nah, iya kan? Kalau bukan Ippon Matsu ini mengetahui itu karena menantunya adalah Roronoa Arashi yang mampu merasakan soal kutukan itu. Jadi kesimpulannya adalah Zoro yang mendapatkan Sandai Kitetsu dan Yubashiri di tempat yang sama itu merupakan warisan dari Roronoa Arashi yang mati di Lockton oleh bajak laut pada pengeksekusian Goldie Roger. Dan jika kita berbicara soal bajak laut, kemungkinannya itu adalah Mihawk karena akan sangat menarik. Soalnya kita tahu ya, yang membuat Zoro bisa mendapatkan pedang Yubashiri dan juga Sandai Kitetsu
Zetsu itu karena dua pedang lainnya telah patah, yang mana kita tahu ya itu dipatahkan oleh Mihawk. Dan kemudian jika kita melihat scene lainnya ya, pada saat di penghujung arc Thrillback kita melihat kalau Zoro pada saat menancapkan pedang Yubashiri, dia berdoa di sana di sebelah logo salib, yang mana logo salib sendiri sangat erat kaitannya dengan Takanome atau Mihawk. Apakah ini sebagai foreshadow kalau yang membuat Roronoa Arashi mati itu Mihawk dan Zoro yang mendoakannya di sana? Nah, oleh karena itu, bagaimana menurut kalian? Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yosa.